Salve saudara-saudari, mari kita bahas mengapa para bidat dan heretik membenci Maria dan kita harus lebih mencintainya. Devosi Maria adalah obat bagi bidat dan penyembuhan semua bidat. Kita harus berpaling kepadanya untuk berlindung dari kebejatan sesat yang sekarang menggerogoti gereja. Devosi Maria adalah penghancuran kesalahan, sumber kerendahan hati, dan perlindungan yang kuat bagi iman yang ortodoks. Maria adalah perusak segala ajaran sesat. Dalam devosi sejati kepada Maria, True Devotion to Mary, Saint Louis de Montfort menulis, tanda yang paling sempurna dan tak terbantahkan yang dengannya kita dapat membedakan seorang bidat, seseorang dengan doktrin yang buruk, seorang reprobat dari salah satu predestinasi adalah bahwa bidat dan reprobat tidak memiliki apa-apa selain penghinaan dan ketidakpedulian terhadap Bunda Maria, berusaha dengan kata-kata dan teladan mereka untuk mengurangi penghormatan dan cinta padanya. Dalam traktat untuk Misa Salve Sancta Parens, gereja bernyanyi, "Bersukacitalah ya perawan Maria, hanya engkau yang telah menghancurkan semua bidat." Dari sini Paus Santo Pius X menyebut Maria sebagai penghancur bidat dalam Pascendi artikel 58. Dan lagi dalam konteks perang Santo Dominikus melawan bidat, itulah Rosario Suci Mazmur Maria dinyatakan. Dengan demikian jelaslah bahwa Bunda Maria memiliki tempat khusus dalam hubungan gereja suci dengan heresi dan bidat. Mengapa demikian? Itu karena akar penyebab bidat bukanlah kemarahan, nafsu, atau kemalasan, tetapi kesombongan. Seorang bidat formal dengan sombong dan keras kepala menolak otoritas gereja dan otoritas bapak-bapak gereja. Seluruh pendapatnya bergantung pada antiquarianisme imajiner yang diciptakan oleh kesombongannya. Dan melawan dosa kesombonganlah Bunda Maria paling sempurna menunjukkan kuasanya. Inilah sebabnya mengapa Santo Louis mengatakan di tempat lain, setan takut kepadanya tidak hanya lebih dari semua malaikat dan manusia, tetapi dalam beberapa hal lebih dari Allah sendiri. Karena setan, karena sombongnya, menderita jauh lebih banyak karena dipukuli dan dihukum oleh hamba Tuhan yang kecil dan rendah hati, dan kerendahan hatinya merendahkannya lebih dari kekuatan ilahi. Setan-setan dan bidat-bidat takut pada Maria karena dia mengancam untuk merendahkan hati mereka. Yang terakhir ini para bidat secara tidak saleh menyerang Maria dengan dalih bahwa mereka menjaga kehormatan karena Tuhan. Pada kenyataannya mereka tahu bahwa Maria akan menghancurkan pendapat sombong mereka. Kerendahan hati adalah kekejian bagi orang yang sombong. Bagaimana Maria merendahkan orang yang sombong? Ketika Roh Kudus meninggikan Maria melalui mulut Santa Elizabeth, Maria berkata, "Dia telah menunjukkan kuasanya dengan tangannya. Ia mencerai-beraikan orang-orang yang sombong dalam pikiran hatinya. Maka ia menunjukkan perbuatan yang berkuasa dengan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang berhati sombong." Lukas bab 1 ayat 51. Devosi kepada Maria membawa kerendahan hati bagi jiwa, sama seperti Santo Yohanes mendengar suara Tuhan dan melompat kegirangan, dan Santa Elizabeth segera merendahkan dirinya, berkata, "Siapakah aku sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Lukas bab 1 ayat 43. Kita juga tahu kerendahan hati ini kalau kita meninggikan Maria. Maria merendahkan hati kita karena Allah menghendaki agar Yesus Kristus dinyatakan kepada dunia melalui dia. Secara kodrati, manusia manapun setara dengan dia. Menurut kasih karunia dan jasa, dia lebih terhormat daripada kerubim dan lebih mulia daripada serafim. Dalam Maria, kerendahan hati kita benar-benar diuji karena dia adalah manusia, bukan Tuhan. Kerendahan hati terhadap Tuhan diamini oleh semua orang. Dan bidat-bidat secara keliru menganggap diri mereka rendah hati karena mereka mengatakan bahwa mereka tunduk kepada Tuhan. Tetapi kesombongan mereka terungkap ketika mereka menolak untuk tunduk kepada manusia, baik otoritas yang sah maupun perkataan orang bijak. Jalan orang bodoh benar di matanya sendiri, tetapi barang siapa bijaksana, ia mendengar nasihat. Amsal bab 12 ayat 15. Seorang yang rendah hati bahkan mungkin merendahkan dirinya di hadapan orang-orang jahat, seperti yang dilakukan Tuhan kita. Tetapi bidat-bidat tidak memiliki kerendahan hati terhadap manusia. Pada kenyataannya, bidat-bidat berusaha memaksakan pendapat pribadi mereka pada semua otoritas. Mereka tidak memiliki kerendahan hati terhadap manusia manapun, tetapi dikonsumsi, termakan di dalam diri mereka sendiri.
Seperti yang ditunjukkan oleh sejarah Protestantisme, mudah untuk berpura-pura rendah hati terhadap Tuhan sambil meninggikan diri Anda di atas setiap orang. Inilah cara modus operandi semua bidat. Seseorang yang rendah hati terhadap Maria akan rendah hati terhadap otoritas. Maria secara khusus memeriksa kesombongan bidat dengan menyatakan bahwa mereka tidak dapat memiliki Yesus pribadi mereka sendiri, karena Tuhan kita selamanya mengikatkan dirinya kepada ibunya melalui inkarnasinya. Dengan cara yang sama bahwa inkarnasi adalah dasar penebusan kita yang tanpanya tidak akan ada sengsara atau kebangkitan, pribadi manusia Yesus Kristus tidak dapat ada tanpa pribadi Maria. Persatuan sejati dengan Kristus akan menghasilkan kasih kepada Maria sebagai ibu kita, yang juga merupakan penyebab alami pertama penampakannya, kemunculannya di dunia. Karena devosi Maria adalah sumber kerendahan hati, ini menjadi ujian yang kuat bagi ortodoksi. Misalnya ketika kurangnya kecerdasan Santo Yohanes Maria Vianney menjadi penghalang bagi pentabisannya, dia dievaluasi seperti ini. Fikjen bertanya kepada pemimpin seminari, apakah Vianney muda ini saleh? Apakah dia berbakti kepada Santa Perawan? Pihak berwenang dapat meyakinkannya sepenuhnya tentang poin-poin ini. Kalau begitu, kata Fikjen, aku akan menerimanya. Rahmat ilahi akan melakukan sisanya. Maka gereja mentabiskan pelindung masa depan para imam paroki ini. Kadang-kadang sesederhana menanyakan apakah seseorang memiliki devosi Maria. Jika seseorang benar-benar berbakti kepada Bunda Maria, dia tidak bisa menjadi bidat. Santo Louis lagi menulis, jika kamu mengikuti dia, kata Santo Bernardus, kamu tidak dapat menyimpang dari jalan. Oleh karena itu, janganlah takut bahwa anak Maria yang sejati dapat ditipu oleh si jahat atau jatuh ke dalam bidat formal apapun. Di sanalah bimbingan Maria berada, baik roh jahat dengan ilusi-ilusinya maupun bidat-bidat dengan kehalusan mereka tidak akan pernah bisa datang. Apapun keadaan sebenarnya dari orang-orang yang mencoba untuk merendahkan Maria ini, ada keengganan yang jelas untuk mencintai dan menghormati ibu mereka sendiri. Kita dapat yakin bahwa Bunda Maria adalah tempat perlindungan yang pasti dari bidat. Seperti yang dikatakan Pastor Rickenberger, tanpa formasi intelektual yang kuat, setiap orang menjadi modernis dalam masyarakat kita yang korup. Itulah sebabnya kita harus berpegang teguh kepada Bunda Maria untuk berlindung dari bidat dan heretik di zaman kita. Devosi sejati kepada Maria membuat kita aman dari ekses kesombongan. Terlebih lagi di zaman kita, marilah kita renungkan. Dia berdiri teguh meskipun ia menyaksikan sengsara dan kematian Tuhan kita. Kita juga harus berdiri teguh bahkan ketika kita menyaksikan sengsara dan kematian gereja. Selain itu, tampak jelas dari penampakan-penampakan yang sering terjadi sejak abad ke-19 bahwa Tuhan kita telah memaksudkan ibunya untuk peran khusus dalam menyelesaikan krisis ini. Marilah kita berdoa rosario harian kita dan berdevosi Sabtu pertama. Marilah kita tinggal bersama Bunda Maria dalam sengsara gereja dan tidak pernah kehilangan harapan akan kebangkitan yang mulia. Oke, sekedar salah satu contoh bagaimana sesuatu yang mengganggu tentang devosi Maria ini ya. Bagaimana kelompok Rain di Vatikan kedua berhasil menekan dokumen tentang Bunda Allah, menurunkannya dengan suara kecil ke bagian terakhir dari Lumen Gentium. Ini melawan protes dari para uskup Katolik Timur. Ketika upaya mereka untuk menekan devosi Maria ditentang oleh Paulus ke-6, waktu itu dikenal oleh mereka sebagai Minggu Hitam. Dan mungkin yang lebih mengkhawatirkan, Ratzinger sendiri mengakui bahwa devosi Marianya lemah dalam perjanjian terakhir dan tampaknya menyiratkan dikotomi palsu bahwa devosi Maria bukanlah kristosentris. Tanpa menyerah pada dosa penghakiman yang gegabah, bagaimanapun juga menunjukkan bahwa kurangnya devosi Maria ini berkorelasi dengan keangkuhan yang tampak di pihak banyak tanda petik reformis Vatikan kedua ketika ada perdebatan tentang dokumen tentang Bunda Allah.